Bapak Ibu semua peserta berjumlah 159, betul ya Bapak Ibu ya? Ya, berbagai perguruan tinggi yang dinegerikan dari universitas maupun dari politeknik negeri. Kita masih menunggu sambungan ke jaringan untuk bertatap muka dengan narasumber kita. Mudah-mudahan dalam waktu segera ini kita akan bisa terhubung. Jadi kita menunggu dari sudah ya. Baik. Selamat pagi menjelang siang Pak. Ya Pak. Ya, selamat ya. Kami di sini bersama peserta pelatihan P3K tenaga dosen dari berbagai perguruan tinggi, baik dari politeknik negeri maupun dari universitas berbagai perguruan tinggi yang dinegerikan pada saat ini. Jadi sekarang ini ada 4 angkatan 1, 2, 3, dan 4 dengan jumlah 159 peserta akan mengikuti ceramah dari Bapak dengan tema pengembangan kompetensi ASN. Ya, kami perkenalkan ini Pak Aba dari Deputi Kemenpan RI RD ya, yang akan memberikan kuliah kepada kita tentang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang sekarang sedang disandang oleh Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa disimak. Kalau masih ada waktu, kita akan memanfaatkan waktu itu dengan tanya jawab, ya, sesuai dengan waktu yang tersedia. Kepada Pak Abah kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Abah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama mohon maaf ini kami baru dapat menteri baru nih, agak dikasih nih Pak. Jadi untuk menyelesaikan beberapa masalah, jadi hari ini juga kami ada rapat dengan DPD, kemudian nanti siang lanjut nih Pak dengan aktasi, dengan afeksi asosiasi Bupati Wali Kota, lanjut lagi dengan Pak Menkes kaitan dengan penyelesaian tenaga non ASN di bidang kesehatan. Jadi kami mohon maaf tadi panitia sebenarnya dari kemarin kami kabari bahwa saya tidak memungkinkan tadi bisa melalui Zoom gitu. Ini saya coba izin dulu nih ya untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, selamat bergabung barangkali ya, saya tidak tahu persis ini kegiatannya di awal seperti apa, tapi yang jelas tadi disampaikan bahwa ini teman-teman yang baru bergabung menjadi aparatur sipil negara. Yang kemarin kita baru menyelesaikan tentang Kepmen untuk penyelarasannya teman-teman yang PTNB yang berasal dari PTPK. Dan saya kira teman-teman alhamdulillah sudah bisa bergabung ya di sini, jadi di P3K ini, status P3K itu karena mau P3K mau PNS sebetulnya prinsipnya sama saja. Nah oleh sebab itu ke depan beruntung Bapak Ibu sekalian sudah bisa masuk menjadi P3K karena saat ini kita sedang melakukan proses pendataan terhadap tenaga non ASN khususnya di instansi pemerintah, gitu ya, instansi pemerintah. Kemudian juga kenapa ini perlu dilakukan karena memang proses ini membutuhkan satu upaya kita bagaimana mendorong tenaga non ASN itu menjadi ASN karena nanti di November 2018 itu 2023 yaitu tidak boleh lagi ada status selain PNS dan P3K. Jadi di instansi pemerintah itu statusnya harus PNS dan P3K. Nah saat ini kita juga sedang melakukan proses pengadaan untuk tahun 2022. Besok kebetulan kami akan melakukan rapat koordinasi secara nasional yang dihadiri oleh seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah gitu ya. Jadi artinya nanti besok kita akan membagikan penetapan formasi. Kemudian juga nanti penilaian kinerjanya termasuk teman-teman nanti akan terkena penilaian kinerja di BPK 6 tahun 2022 gitu ya. Jadi nanti tentunya dengan penilaian itu akan menyesuaikan dengan kondisi juga teman-teman yang ada saat ini. Jadi
Ini akan berlaku di bulan Februari 2023 besok. Nah, kemudian ini hal yang menarik juga adalah penyederhanaan birokrasi pemerintah yang saat ini juga dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi penyederhanaan birokrasi ini menjadi penting gitu ya, karena memang ini menjadi bagian dari upaya kita mengefisienkan birokrasi kita sesuai dengan arahan Presiden. Nah, kemudian pengisian jabatan ASN ini penting karena teman-teman pun yang P3K bukan hanya bisa mengisi jabatan-jabatan fungsional, tapi juga mengisi jabatan-jabatan pimpinan tinggi, ya, jabatan pimpinan tinggi media atau jabatan pimpinan tinggi utama. Ya, seperti di Kemendikbud kan sekarang juga kebanyakan itu dari P3K ya, nah, itu juga sama tuh dengan Bapak Ibu sekalian, cuma mereka menduduki jabatan sebagai pejabat pimpinan tinggi. Nah, kemudian yang terakhir, mudah-mudahan isu ini tidak terjadi lagi dengan jual beli jabatan, kecurangan seleksi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti bisa betul-betul bisa kita hindari ya, sehingga tidak terjadi lagi proses-proses kecurangan di dalam pengisian jabatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika teman-teman ini menjadi aparatur sipil negara, maka cara masuknya dan sebagainya itu juga harus terstandar. Makanya kita mengeluarkan regulasi-regulasi terkait dengan seleksi non-ASN ini, ya, seleksi non-ASN. Jadi artinya saat ini kita juga sedang melakukan proses seleksi itu, sehingga ada kemungkinan nanti ada yang masuk atau ada yang tidak, karena memang prosesnya dilakukan secara kompetitif dan terbuka. Nah, kemudian kalau mereka sudah masuk menjadi aparatur sipil negara, termasuk teman-teman dosen gitu ya, itu ada standar kompetensi jabatannya. Ya. Jadi kalau sudah menjadi dudukan di status jabatannya, maka dia harus memiliki standar kompetensi jabatan. Termasuk Bapak Ibu sekalian, standar kompetensi jabatan ini nanti tentunya juga akan berdampak kepada pembobotan jabatannya, termasuk kelas-kelas jabatannya. Jadi kalau teman-teman sekarang ini punya standar gaji dan tunjangan itu melekat. Nah, selain itu juga dari sisi bobot jabatannya itu ada kelas-kelas jabatannya juga yang melekat di situ. Nah, oleh sebab itu ini penting juga bagi dosen termasuk dievaluasi jabatannya, kemudian dia bisa ditentukan kelas-kelas jabatannya. Sehingga ketika kita bicara standar jabatan, maka di sana akan ada bagaimana cara masuknya, bagaimana standar kompetensinya, bagaimana standar karirnya, bagaimana standar kesejahteraannya. Nah, ini barangkali penting nih Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari upaya kita menstandarisasi aparatur sipil negara. Apakah dia sebagai PNS ataupun dia sebagai PPPK. Tapi di dalam kebijakan manajemen ASN itu basisnya itu ada 3. Ada kualifikasi, ada kompetensi, ada kinerja. Jadi orang yang memiliki kualifikasi, kompetensi di dalam jabatan ASN itu harus memiliki kesesuaian dengan jabatan. Akan tetapi yang kita butuhkan itu bukan hanya kualifikasi, tapi juga kompetensi. Dia sarjana hukum, kualifikasinya dia memiliki kompetensi di bidang hukum, legal drafting dan sebagainya, analisis hukum dan sebagainya. Kemudian juga dari aspek kinerja. Jadi orang memiliki kualifikasi, dia juga harus kompeten, dia juga harus memiliki kinerja. Nah, ini saya kira cukup penting. Dan kualifikasi kompetensi itu akan menjadi dasar ketika kita melakukan rekrutmen. Ya, kalau rekrutmen dia dosennya dosen apa gitu ya, maka kualifikasinya itu ada. Dia dosen hukum, maka kualifikasinya itu harus hukum. Nah, ini barangkali penting Bapak Ibu sekalian, makanya basis dari meritokrasi itu adalah kualifikasi kompetensi kinerja ya. Dengan mempertimbangkan apa? Aspek integritas dan moralitas. Ya, aspek integritas dan moralitas. Dan proses ini harus dilakukan secara adil gitu, tanpa membedakan latar belakang politik, ras dan sebagainya. Nah, ini barangkali juga penting ya Bapak Ibu sekalian nanti yang harus kita lakukan. Nah, kita juga didukung saat ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden juga sudah launching teman-teman nih core values berakhlak. Ya, jadi tugas aparatur sipil negara itu yang pertama itu ya orientasinya harus pelayanan. Ya,
pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga di dalam Undang-Undang 5. Jadi kalau kita menjadi aparatur sipil negara, itu harus memiliki mentalitas sebagai penyelenggara pelayanan publik, sebagai perekat NKRI dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita bicara berakhlak, maka orientasi pelayanan itu kita melayani dia harus akuntabel. Ya, selain akuntabel juga dia harus kompeten. Makanya akan terus belajar. Makanya konsep kita ke depan itu bahwa kita itu bukan lagi training and development, tapi harusnya sudah learning and development. Jadi artinya itu penting, sehingga kompetensi itu penting. Dan ketika kita bicara orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, kita juga harus harmonis, harus menghargai perbedaan. Inilah yang disebut dengan kompetensi sosial kultural. Ya. Kemudian juga memiliki loyalitas terhadap bangsa dan negara. Ya. Jadi artinya loyalitas itu penting, bukan loyalitas kepada individu pimpinan, tapi loyalitas kepada organisasi, loyalitas kepada bangsa dan negara. Nah, kemudian juga adaptif, kita harus terus berinovasi, ya. Kemudian menggerakkan apapun untuk melakukan perubahan-perubahan, ya. Termasuk juga membangun kerjasama yang sinergis dengan kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, ini berharap ini mungkin menjadi core value-nya aparatur sipil negara. Selama ini kita mungkin banyak mendengar di Kemendikbud beda, di Kemenpan beda, di tempat lain juga beda. Sehingga penyesuaian dari dasar itu menjadi hal yang cukup penting. Nah, oleh sebab itu di dalam tata kelola kita, maka SDM itu menjadi signifikan, ya, pengembangan SDM secara berkesinambungan. Jadi kita tidak boleh berhenti, baik PNS maupun P3K kan juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan. Tapi tidak cukup itu, merekrut orang yang tepat. Ya. Makanya basis kita itu kualifikasi kompetensi, merekrut dosen yang tepat, merekrut orang-orang yang tepat di dalam jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Termasuk yang sekarang menjadi tren itu adalah pengembangan talenta. Ya, jadi talenta-talenta yang hebat gitu, ya, itu sangat dibutuhkan sekali bagi organisasi kita. Nah, ini barangkali teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi hal yang cukup penting, ya, di dalam tata kelola kita. Termasuk pengembangan budaya organisasi dan membangun jalur karir. Tentunya dari aspek karir akan ada perbedaan antara sistem karir PNS dan P3K. Karena P3K itu sesungguhnya dia sistem karirnya itu dibangun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ASN itu sebagai perekat NKRI tadi kami melakukan survei, ternyata luar biasa surveinya. Kalau kita bicara tentang ASN, maka kontribusi terhadap negara itu harus dominan. Karena kita itu tugasnya adalah pelayanan publik. Dan sebagai aparatur sipil negara, tadi sebagai perekat NKRI, mungkin kita pasti akan berpindah-pindah tempat, ya, kita mutasi ke sana ke sini, karena kita sebagai perekat NKRI. Jadi ada kemungkinan bahwa proses kita sebagai aparatur sipil negara sebagai perekat NKRI itu memungkinkan kita untuk melakukan mutasi ataupun rotasi. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai dinamika yang saat ini terjadi, kemudian juga tantangan kita ke depan, maka ini juga mendorong adanya perubahan-perubahan. Ya, kita tidak bisa lagi berada di dalam satu zona yang nyaman. Ya. Tapi zona di mana kita harus melakukan pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran itu bisa kita lakukan ketika kita merasa khawatir dengan sesuatu, wah ternyata kita belum bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman dan sebagainya. Nah, ini bagaimana ASN ini masuk ke dalam zona pembelajaran. Jadi optimalisasi lembaga-lembaga diklat itu menjadi penting. Jadi bukan dia sekedar melakukan training, tapi juga melakukan proses learning, ya, di dalam tata kelola SDM kita. Nah, ini nanti yang kalau menurut saya ini nanti harus dilakukan, ya, harus dilakukan sebagai bagian penting. Nah, kalau kita lihat di dalam struktur sistem karirnya, maka sistem karir itu bisa seleksi terbuka kompetitif. Jadi banyak yang menjadi P3K melalui JPT utama dan media.
itu melalui jalur seleksi terbuka kompetitif. Ada juga yang sifatnya penugasan presiden, yang kemudian juga ada yang melakukan melalui proses talenta. Dan sistem karir kita ini ada juga yang memang sistem karirnya melalui tadi jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh TNI dan Polri, termasuk tadi jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu pengembangan kompetensi itu menjadi penting supaya kita juga bisa berkompetisi di dalam jabatan ini. Dan saat ini barangkali dengan adanya teknologi informasi, ya, mungkin akan ada potensi-potensi SDM yang bukan SDM, pekerjaan yang hilang dengan sendirinya. Karena apa? Dia tereliminasi oleh teknologi. Belum lagi nanti ada pemindahan ASN ke ibu kota baru. Dan ini pun saya kira membutuhkan kompetensi tertentu karena memang tantangan kita baik global maupun nasional itu sudah semakin besar, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita perlu memperkuat organisasi itu supaya lebih simpel dan sebagainya. Nah, tata kelola SDM-nya itulah nanti yang harus kita lakukan, termasuk aspek pengembangan kompetensi. Dan ini menjadi salah satu prioritas Presiden bahwa pembangunan SDM itu menjadi hal yang cukup penting, ya, menjadi hal yang cukup penting. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu sekalian ada program-program prioritas gitu ya, nanti yang harus kita lakukan, ya, program-program prioritas yang harus dilakukan sehingga ini bisa mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Presiden itu ingin pembangunan SDM itu menjadi hal yang cukup signifikan gitu ya di dalam tata kelola kita. Ya, jadi SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai IPTEK serta membangun talenta-talenta, ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini di dalam sistem pembangunan kita tentunya perubahan-perubahan ini akan membawa kita kepada transformasi dan sebagainya. Jadi ini akan mendorong tentunya perubahan-perubahan di dalam sistem regulasi kita. Ya. Nah, termasuk Bapak Ibu juga akan menghadapi berbagai era industri, ya, society, ya, 5.0, ya, termasuk juga perubahan-perubahan di dalam transformasi digital kita. Nah, ini juga nanti akan mendorong perubahan ke arah sana. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu teman-teman sekalian, birokrasi yang ditandai oleh 4.0 itu antara lain itu ada fleksibilitas, efisiensi pelayanan, ya, termasuk juga bukan hanya cepat tapi juga bisa akurat. Dan menurut Bappenas, sumber daya manusia yang berdaya saing itu adalah sumber daya manusia tadi yang kreatif, sistemik dan sebagainya, ya, dan berwawasan global, ya. Dan ini mampu mengelola perubahan-perubahan yang beretos kerja tinggi, produktif dan sebagainya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian ini penting nanti harus menjadi tantangan bagi kita. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita membangun manajemen talentanya, ya, membangun manajemen talentanya. Sehingga kalau sekarang ini ada yang disebut dengan manajemen talenta nasional, ada yang disebut dengan manajemen talenta ASN, ya. Nah, ini nanti mungkin manajemen talenta ini bisa menghasilkan kelompok-kelompok rencana suksesi. Jadi pengisian jabatan itu tidak harus tidak harus dengan tadi secara berjenjang, bisa saja dilakukan melalui pengembangan manajemen talenta. Nah, pengembangan manajemen talenta itu menjadi penting karena kita akan mendorong bahwa aparatur sipil negara itu yang diukur itu adalah kinerja dan potensialnya. Ya. Ketika kita bicara tentang aparatur sipil negara, itu adalah termasuk juga teman-teman yang ASN, ya, teman-teman yang ASN, termasuk di dalamnya P3K. Nah, ini nanti kalau kita kembangkan model ini, maka model ini akan bisa merujuk kepada ada 9 dalam di sini, ada 9 kotak, ya, yang bisa diisi. Dan salah satu hal untuk masuk ke sini adalah apakah dia kompeten atau tidak.
Nah, oleh sebab itu pengembangan kompetensi yang sekarang ini dilakukan itu ada pengembangan kompetensi yang memang tadi ada yang 20 JP itu wajib gitu ya kalau bagi PNS, termasuk juga bagi P3K berdasarkan masa perjanjian kerja ya, termasuk ada tugas belajar dan sebagainya. Dan pengembangan kompetensi ini tentunya nanti kalau kita sudah punya jabatan-jabatan kritikal, jabatan yang dibutuhkan sesuai dengan tema-tema pembangunan. Nah, kalau ada kesenjangan itu, maka dia harus memiliki standar kompetensi yang cukup jelas. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bicara tentang P3K, maka dia pun memiliki kesempatan untuk pengembangan kompetensinya. Tadi yang 24 jam pelajaran untuk pengembangan kompetensi. Nah, dengan demikian maka model-model pengembangan kompetensi ini nanti yang harus kita kembangkan. Bisa saja nanti kalau kita bicara learning, sesungguhnya learning itu adalah akan memberikan ruang yang lebih besar dalam kerangka dalam kerangka untuk membangun SDM yang berkualitas. Dan untuk tugas belajar juga kita mendorong ya supaya aparatur sipil negara itu meningkatkan kualitas pendidikannya sehingga nanti betul-betul dia bisa menjadi lokomotif bagi perubahan gitu ya, sehingga proses pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tadi PNS dan P3K tadi, maka kita tidak ada lagi kita tidak perlu memilih saya harus PNS, saya harus P3K. Jadi semuanya ini memiliki kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensinya. Hanya saja karena P3K itu asumsinya mereka itu adalah orang-orang yang sudah kompeten, sudah memiliki kompetensi. Jadi begitu masuk jadi ASN itu tidak dididik pun dia sudah memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya kalau bicara tentang P3K itu dia masuknya itu bisa multi level N, dia bisa masuk di dalam posisi yang di mana saja. Nah, ini barangkali penting nih Bapak Ibu sekalian, proses pencapaian organisasi itu tidak akan tergantung pada status Bapak Ibu sekalian atau apakah itu PNS atau P3K ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Pak Pimpinan Sidang tadi yang sudah menyampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti kami persilakan juga Pak. Ya. Sekian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.